Yo halo guys, jadi pada video kali ini gue mau berbagi kisah atau berbagi pengalaman selama gue melakukan kuliah kerja nyata atau KKN gitu. Sebelumnya gue pengen ngucapin mohon maaf kalau ada kata-kata perkataan nih yang kurang enak, yang kurang baik, itu jangan ditiru ya. Dan juga mohon maaf banget deh, pokoknya kalau ada salah kata di dalam video ini, gue minta maaf banget. Ya, gue minta maaf banget dan editannya juga gue nggak terlalu niat karena memang pure gue pengen bagi cerita aja. Dan tujuan lain dari gue membuat video ini sebagai membagi cerita, video ini gue buat sebagai sebuah dokumentasi untuk bisa dikenang sih lebih tepatnya ceritanya itu ya gitu. Dan semoga awet ya YouTube. Jadi kalau mau nyari tahu cerita gue yang ini beberapa puluh tahun ke depan masih ada, jadi gue tinggal buka aja kayak gitu. Itu aja sih, enjoy the video. Action. Ini batu gue nggak 4% sih. Be. Kabar Be. Baik. Ya. Wakai. Goblok. Ya, Yo. apaan? Ya, bangunannya hancur, Cuk. Tuh, lihat. Ya. Gimana, Mi? Gua ngomong lihat tuh maksudnya kameramen masih unjuk ya. Gimana, Mi? Kuliah KKN lo, Mi? Sehat? KKN gua enggak sehat. Ceritain dong KKN lo gimana? Nah, jadi tujuan video ini gue buat sengaja anjir karena gue capek coy kalau ceritain KKN. Oh. Jadi lu misalnya nanyain KKN lu gimana aja nih, ngapain aja. Nah, lu nonton video ini aja gitu kan. Mau yang serunya, mau yang gue segala macam nonton video ini aja. Wakai. Apa minta rokok? Kameramen minta rokok. Lo KKN awalnya gimana sih, Mi? Emang harus dari kampus ya? Syarat dari kampus ya? Kan Iya. kalau Gundar kan nggak diharusin tuh KKN. Kalau gue emang wajib KKN tuh. Jadi emang dari kampus. Pokoknya emang dari kampus, pokoknya kelas semester 6 ke 7, tapi nggak semua fakultas sih. Diharusin nggak? Diharusin. Syarat buat kelulusan itu. Oh. Nih, kalau misalnya orang mikir kayak ada yang nanya nih, KKN lu kelompoknya milih sendiri apa enggak? Nah, iya itu dia. Kayak gitu kan. Nah, KKN gue enggak milih sendiri. Pokoknya kita kelompok berapa, anggotanya ada siapa aja, itu pokoknya kita udah dipilihin, udah ditentuin. Mau di desa mana udah ditentuin. Desa, desanya kecamatan, ditentuin? iya ditentuin. Desa, kecamatan, kabupaten, provinsi itu di mana itu ditentuin semua. Cuman ya tingkat desa aja, nggak tingkat RW. Nah, RW. cara ngetahuin apa sih namanya? Kayak desa itu butuh banget dari pihak kampus ya itu ya, apa gimana? Bukan, kalau maksudnya gini kan, Nggak, kampus biasanya kan- gua ada lembaganya. Oh. Ada lembaga yang ngurus apa namanya buat pengabdian masyarakat lah, PPM gitu. LPM atau apa sih namanya, lupa gue. Nah itu tuh jadi dia ngurusin, jadi dia nyari desa-desa, bahasanya dia mengamati lah. Ada beberapa desa memang yang 2 atau 3 kali telah dijadikan sebagai lokasi KKN sebelum-sebelumnya. Dan setiap tahun tuh pasti ada temanya masing-masing. Jadi ya sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di desa tersebut. Kalau tahun kemarin, kayak yang pas kemarin gue itu tentang kebersihan lah, bahasanya sampah sama kemiskinan. Jadi ya tingkatan permasalahan ekonomi sama tentang kebersihan lingkungan gitu. Nah, itu kan lu apa namanya? KKN kan anggotanya itu kan ngacak kan ya? Iya. Dari hampir semua fakultas kan. Maksudnya kan bukan fakultas Ilkom doang kan? Bukan Ilkom doang. Canggung nggak pertama ketemu? Kayak kalau cowok sih enggak ya, kalau cewek ya pasti ya. Gue awal ketemu ya, itu pertemuan pertama itu gue malah justru misalnya lu kenal gue gimana ya, gue malah lebih banyak diemnya. Misalnya lu kenal gue banyak ngomongnya, gak ada arah ke canggung sih, gak ada gitu. Lebih kayak per orang tuh ngedalamin kayak ini orang sebenarnya kayak gimana ya gitu. Awal-awal tuh kayak gitu. Mencoba memahami karakter sendiri, karakter orang-orangnya. Udah dari situ baru udah tuh rapat berangkat gitu. Ya dari rapat-rapat itu sebenarnya udah ngebonding sih, kayak pendekatan antara anak-anak yang lain, kayak cowok sama cewek. Nah itu apa sih job desk tuh kan ada yang ketua, wakil, apalagi tuh selain itu? Ada humas, PDD itu apa sih panjangannya, Bil? Satuan Dedi. Bukan itu anjing. PDD itu apa sih anjing, lupa gue. D-nya kan ada dokumentasi sama dekorasi. Publikasi
dekorasi dan dokumentasi. Oh. Ya, itu PDD. Nah, Terus itu ada humas. cara ya kayak gitu-gitu tuh. Cara nentuinnya apakah kayak ditentuinnya gimana tuh? Apa emang langsung ditentuin ya dari musyawarah aja anjir. Musyawarah aja. Yang awal sih ketua. Nah, awal-awal pertemuan pertama tuh gue nggak mau jadi ketua. di rolling apa sih? Bukan di rolling, di apa sih? Yang muter tuh. Spin. Ya, di spin. Enggak di spin. Jadi awal ditunjuk siapa yang mau nih buat jadi ketua bidang dulu, cowok. Ketua bidang nih siapa nih yang mau? Dari ketua divisi humas, PDD, terus perlengkapan, konsumsi, acara, terus siapa yang jadi bendahara, sekretaris, siapa yang ketua gitu. Kalau ketua kan emang bareng-bareng tuh. Nah, lu jadi apa? Jadi ini gue ketua bidang humas, gue hubungan masyarakat. Tugas lu apa di situ? Tugas gue Gila, gue wawancara. tugas gue itu adalah kayak gue yang lebih ngobrol sama warga lokal sana sama warga lokal dunia nyata sama dunia goib anjay. Anjay, wakai. Ya karena ada kejadian-kejadian yang bahasanya ya nyambung ke mistis-mistisnya juga. Gue juga percaya nggak percaya tapi emang itu terjadi sebenarnya. Contohnya apa? Ya Ada ini Badara Uhi. badarawi kagak coy ya serupan bahasa gitu-gitulah. Ada yang kesurupan? Ada Cewek apa Siapa tuh? cowok? Cewek cowok? cewek Kalau cowok asik tuh dijemur. Asik tuh kalau diceburin. Tendangirin. Tampol. kalau cewek yang serupan tuh sebenarnya Dia kesurupan apa? Kesurupan jalan kan jalan. kan jalan aja. Jalan. Oh nih kita panggil. Kesurupan. Dia kesurupan apaan? Gosok gigi. Nggak ada kesurupan perempuan itu Kan emang perempuan dia. Kan iya sosoknya perempuan coy yang perempuan masuk itu kesurupan perempuan gimana? iya sosoknya itu perempuan yang masukin Nenek. enggak masih muda perempuan muda bukan Oh, nenek. umur 20-an 23-an ya? Iya di dunia kita seumuran kayak gitu cuma kan kalau ada Dia kenapa tuh? Kenapa bisa kesurupan? Apakah karena emang ganggu? enggak awalnya sih Apa emang berarti ini cerita tentang problematika KKN tentang goibnya dulu ya. Kembali di Sebenarnya malam mah boy. sebenarnya mah ada aja kayak problematik yang lain kayak misalnya antar kayak masalah problematika dalam menyusun kegiatan, program kerja, problematika dalam komunikasi ya anak-anaknya gitu kan. Ada strike aduh anjing nggak boleh. Maaf astagfirullah. Nah, awalnya itu entah kenapa ya dari pribadinya gue sendiri ini belum berangkat KKN nih. Kan kalau gue kan ada survei tempat dulu tuh. Ada survei tempat. Nah, gue ikut yang survei pertama sama ketiga. Total tuh kita emang 3 kali survei. Pertama kan tuh bawa mobil gue. Ya sama-sama teman-teman gue lah bareng-bareng kan. Nggak ada kepikiran buat motor apa segala macam. Nah, ternyata kayaknya biar enak dalam-dalamnya bawa motor. Iya. Jadi akhirnya survei kedua sama ketiga bawa motor. Cuman gue nggak ikut yang kedua. Yang ketiga gue baru ikut. Nah, jadi yang pas survei ketiga tuh lebih masuk ke dalam-dalamnya lagi dan ngelihat tempat tinggal kita nanti tuh bagaimana gitu kan. Tapi yang anehnya, jadi kan gue KKN di Desa Tapos, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Tapos mengembar. Tapops aja. Itu Tapops cuy. Nah, di Desa Tapos itu tepatnya di RT 11 RW 4, gue inget banget. Jadi jalannya itu ya kayak pertigaan gitu kan. Jadi di sini tuh rumah RT. Di rumah RT, depan rumah RT itu udah jalan masuk gitu. Nah, gue tuh masuk situ tuh nggak jauh di situ ada warung sebelah kiri. Setelah lapangan ada warung sebelah kiri. Nah, di situ kontrakan cowok. Nah, kontrakan itu nggak cuman satuan, maksudnya ada nomor-nomornya lah. Ada 7 lokal. Tapi ada 7 nomor, tapi yang dikontrakin itu cuman 1 7. 6 karena yang 2-nya itu warung, dijadiin warung. Lah gimana kan ada 7? Yang 2-nya di warung gimana? Tadinya awal mulanya cerita dulunya nih ya sama si warga sana sama si ibu yang ngejaga kontrakan akan yang punya orang Jakarta. Si ibu yang menanggung jawabin sebagai penanggung jawab kontrakan di situ. Dia bilang bahwasannya itu dulu cuma satu punya dia gitu kan. Akhirnya tanahnya dibeli. Nah, tapi si ibunya tuh bahasanya kayak dikasih lah di situ tuh. Atau gimana ya cerita aslinya. Cuman ya gue taunya di situ tuh warung dulunya seperti jadiin
sempet dijadiin kontrakan terus dijadiin warung lagi. Tadinya kayak kontrak pulsa, jual mie ayam. Nah sekarang kayak jadi jajan-jajanan, kayak es gitu kan, kayak seblak, kayak martabak mini gitu-gitu. Nah, jadi cuma ada 6 lokal doang, kayak ada 6 ruangan, 6 kamar lah bahasa 6 kontrakan. Nah, gue di satu, yang cowok-cowok itu di satu, nah cewek-cewek itu di 7. Jadi di paling ujung. Jadi di kamar 7 sebelahnya itu kayak ada semacam kolam ikan lah bahasanya. Nah, ternyata itu empang lah. Iya, kayak empang cuman kecil. Ternyata pas gue tanya, itu spiteng. M. Kan kalau empang gede, kalau kecil medium. M. Ya, Iya. iya, M. Nggak tahu kenapa kayak hawanya tuh gue nggak enak lah pas survei ketiga itu kan. Balik ke survei ketiga, gue tuh hawa itu gue langsung pengen turun ke bawah aja. Jadi kalau di sini kontrakan cowok, jalan ke bawah lurus itu kayak turun ke bawah. Nah itu bakal ketemu posko, kayak bukan posko lah bahasanya, sebutannya belum posko ya, kayak saung-saungan lebar, kayak pos hotel. Balai. Iya kayak balai, cuman kayak ada atapnya gitu, kayak gazebo, cuman agak lebar gitu kan. Nah pas gue kakak itu dijadiin posko. Maju lagi dikit nggak jauh dari posko itu tuh ada pertigaan. Nah tengah-tengahnya itu pohon bambu, masuk ke kanan sama ke kiri itu pokoknya ada hutan bambu sama hutan-hutan apa gitu kan gitu. Kalau ke kanan lurus lagi itu nyampe makam, ada makam gitu, TPU. Nah yang gua anehnya itu entah kenapa pas gua survei ketiga, hawanya itu kayak manggil gua buat ke pertigaan itu. Sokin bang gitu. Nggak tahu kan gue pengen ke situ aja, nggak ada yang ngomong apa-apa cowok. Kayak datang sini lihat kontrakan dulu, nggak gue pengen kesana dulu, udah pengen jalan. Udah akhirnya gue berhenti di pongkol pohon bambu tuh, benar-benar di tengah-tengahnya. Entah kenapa kayak gue ngeliat kayak kayaknya gue pengen disuruh di sini dulu, udah nggak tahu kenapa gitu. Udah gue di situ Jadi ngopi kali sama orangnya di situ. enggak anjir. Nah bahasanya gue di situ kayak ya udahlah, ya salam-salam aja kan, kayak ya assalamualaikum, assalamualaikum gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa gue sapa-sapa salam-salam gitu. Ada yang bisik saya Kristus. Dijawab shalom gitu. Enggak ada cuy. Dari situ tuh udah hawa-hawa gue gak enak pas nanti bakal KKN-nya gitu, karena emang kayaknya aura-aura mistis di daerah ini tuh kuat gitu kan. Gue ngerasa kayak gitu. Cuman gue mikir kayak insya Allah aman lah gitu kan. Singkat cerita berangkatlah KKN. Sampai Jangan scare. Wah, tiba-tiba ada aura mistis, guys. Datang Kepala botol. nah, lanjut. Ada iklan guys. Cari guys, kameramen kita botol. Nah lanjut itu kayak pas gue di hari pertama itu kayak sebenarnya adem-adem aja gitu kan. Gue malah kayak ngerasa disambut nih, warga-warganya juga hangat lah bahasanya kan buat nyambut gue. Beda lah sama di Jakarta. Di sana tuh emang kayak kerukunannya, damainya tuh dapat banget lah vibes-nya gitu kan. Terus gue ngerasa kayak agak-agak merinding gimana, tapi merinding kayak disambut gimana sih gitu kan. Lu pernah cerita juga kan kalau misalnya lu ke Jogja gitu kan, bagaimana pasti hawanya agak lain kalau misalnya first time-nya gitu kan, yang pernah ke Jogja yang pertama kalinya gitu. Kayak modelan gue ke Jogja pertama kali kayak gue dengar suara gamelan, tapi saudara gue, orang tua gue tuh gak ada yang denger, cuma gue doang gitu. Nah kalau di sana gue datang kayak ngerasa disambut aja gitu, gak tau kenapa. Dan gue malah mikir kayaknya di malam pertama kalau nggak malam kedua bakal ada kejadian nih gitu. Gue ngerasa doang. Pada malam pertama Kliwon. Iklan dulu sebentar, gue pengen ngasih tahu kalian yang nonton video sampai sejauh ini, gue pengen ngucapin terima kasih banyak. Dan gue pengen ngasih tahu, apa sih yang pengen gue kasih tahu, bahwa video selanjutnya setelah video ini itu udah nggak ada editan lagi. Karena apa ya, gue males 1 jam ngedit, gue males banget guys, sumpah. Jadi kalian enjoy aja buat dengerin ceritanya ya, ambil yang baik-baiknya ya, yang nggak baik jangan diambil. Terus juga di cerita itu nggak pure 100% real kok gitu. Jadi ada beberapa omongan yang mungkin di saat itu gue lupa juga ya, karena tag videonya udah lama. Jadi kemungkinan di video itu ada yang kayaknya gue ngarang-ngarang dikit gitu. Jadi nggak pure 100% murni asli gitu. Tapi di beberapa kejadian memang itu fakta terjadi gitu. Mungkin bahasa gue di saat itu berlebihan ya, karena masih heboh banget gitu di otak gue.
karena belum lama kan kejadian KKN itu. Jadi gue nggak bisa terlalu berpikir jernih dan nggak terlalu bisa mengolah kata dengan lebih simple gitu di video itu. Oke, itu aja yang gue mau sampein. Ya silakan nonton, lanjutin tontonan kalian. Terus gimana? Nah. Yang cewek itu? Belum. Nah dari situ tuh Belum. insya Allah aman lah. Tapi gue nggak tahu nih kalau malam ke 10 gue mau gitu doang, iseng. Ya. Gue iseng ngomong gitu kan, nggak tahu nih kalau malam ke 10 bagaimana gitu kan. Nah berjalan dah tuh waktu kayak ya udah masih rapat-rapat biasa buat fiksasi proker yang mau dijalankan. Sebelumnya kan udah ada rencana proker tuh ABCD gitu kan. Itu difiksasi lah di malam pertama ngumpul tuh di kontrakan cowok di depan, kan posisinya di depan tuh kan. Nah setelah itu dan biasa yang dimana kondisinya yang cewek-ceweknya itu masih suka kayak mandi malam, terus malam-malam jam 10, jam 9 masih pada bercanda ketawa-ketawa gitu kan. It's fine aja gitu karena memang Karena kan biasa di Jakarta juga gitu. iya faktanya juga walaupun di desa sana itu sepi, tapi di gang yang tempat gua tinggal KKN gua itu memang banyak yang bilang di gang itu doang yang rame anak mudanya yang begadang-begadang apa segala macam. Jadi fine-fine aja. Mungkin kalau misalnya beda gang, beda jalan, itu mungkin bakal ngeganggu warga yang lain. Gitu karena emang jam 8, jam 9 tuh benar-benar gelap dan sunyi banget. Gitu. Sedangkan di gang gue itu ya masih ada anak kecil keluar jam 9 malam, jam 10 malam gitu kan, masih pada main-main keluar, masih pada jajan gitu. Masih orang biasa gitu kan. Anjing yang nongkrong anjing. Sampailah jam 10 malam. Jam 10 malam di malam ke 10. Jam 10 malam juga. Enggak, Di malam jam 10 malam. Enggak, Cok. Jam 12-an. Oh. Sebenarnya nih ya, gue tuh ada satu temen yang gue ngerasa itu kayak aneh gerak-geriknya. Enggak lama yang kata gue cerita Dari awal KKN apa? Iya, dari awal KKN. Oh. Karena kayak gerak-gerik tangannya atau apa gitu kan. Gini aja. Ya kayak seakan-akan kayak mengontrol sesuatu gitulah bahasanya, kayak ngontrol sesuatu. Cuman gue bingung gitu kan, karena emang gue nggak tahu apa-apa kan. Cowok, temen cowok gue. Oh ini domain expansion. Bahasa gue gini, kalau emang ada tentang hal-hal gaib atau apa ya tahu dia bukan kayak udah pakai bacaan doa ayat-ayat Al-Qur'an gitu kan buat ngebersihin atau apa. Dia malah pargoy gitu ya, bukan? Enggak, dia tuh kayak sambil kayak ada gerakannya, ada tiupan-tiupannya gitu kan. Oh. Ya, tapi kalau gue denger suaranya itu masih ada wiridan, zikir, terus juga ayat-ayat Quran, selawat juga dibacain sama dia. Kalau kata gue ya, it's fine lah gitu kan, aman. Nah, gue sama dia tuh sama-sama ngerasa ternyata kalau gue tuh tipikal orang yang perasaan atau feeling gue tuh kuat, sensitif lah gitu buat masalah hal kayak gitu. Kayak perempuan. Beda. Dan di situ kayak kok agak-agak aneh nih gitu. Pas sudah di malam ke-9 udah agak-agak aneh ya. Nah, gue sama si teman gue ini si U lah, saya si U namanya. Inisial aja si U. Lucu. Salah, udah gak usah tebak. Enggak bakal gue yain walaupun benar. Udin, dikit lagi. Itu bener cowok. Aduh kan salah cowok. Ya Udin lagi ini namanya. Iya namanya Udin cowok. Kan Hairudin makanya Udin. Anjay. Nah, si Udin ini tuh kayak sama-sama tahu nih apa yang gue rasain gitu. Kayaknya kita harus waspada dah gitu. Cuman sekedar ngomong gitu doang. Ya udahlah, insya Allah nggak kenapa-kenapa. Terjadilah di malam ke-10. Gue ngerasa kayaknya nanti bakal ada yang lewat jalur posko deh. Soalnya ini kan posko sebelah sini ya. Nah ini kan pertigaan sini nih, pertigaan yang mau ke makam. Yang pertigaan yang tengah-tengah itu ya. Nah, gue ngerasa kayak bakal ada yang lewat situ buat ke kontrakan cewek. Oh, iya. Kontrakan cewek kan begini tuh ke sono gitu kan. Nah kontrakan cowok di sini tuh pas bati pertigaannya. Ya udahlah, akhirnya gue jam 11:30, jam 11 gue ke situ sama si ketua KKN gue, nongkrong lah di situ. Di posko itu. Di posko. Berdua doang. Kayak udah ngobrol-ngobrol aja, ngobrolin apaan segala macam tentang ya kegiatan atau apa kan tentang anak-anak gitu. Kok nggak lewat-lewat bahasa gue nih? Kok gue nggak berinding gimana gitu kan? Biasanya kan gue ada berinding aja kan? Apaan cok? Ya gue tiup gue belum. tepok lah. Udah bagi-bagi aja ya Ren. Masih. Ya lah. Lanjut. Nah
pas jam 12 tank itu teng. gue kayak punya perasaan kayak ada yang lewat tapi jauh muter. Anjay. Muter balik dia, maksudnya ngejauhin lu dia. Kayak ngejauhin gue. Iya, kan? Bukan muter balik anjing. Ngejauhin gue gitu. Ngejauhin lu. Terus Jadi dia lewat jalan pintas gitu, lewat jalur lain. Takut ada polisi. Iya, istilahnya gue polisinya lah Iya. gitu kan. Nah posisinya HP kayak gini nih, gue duduk gini tuh di HP gue taruh sini kan. Terus gue bilang ke temen gue, ke ketua gue, gue lupa dah, nggak tahu ketua sama siapa, gue lupa dah, pokoknya gue nggak bisa pastiin ya. Maudin bukan? Bukan, nggak tahu, gue lupa sama siapa. Gue bilang gini, ini nggak lama HP ada yang telepon. Gue bilang gitu, paling telepon grup nih. Bener aja 12:03 telepon grup pakaian gue. Teriak-teriak, tolong, si F pingsan, cewek, inisial aja ya, si F pingsan gitu, nggak usah nyari tahu namanya, nggak usah. Kalau ini please jangan, Ya. si F pingsan, yaudah bentar gitu kan, langsung pada ngurumunin tuh cowok-cowoknya ke kontrakan cewek. Nah ketua gua kayak langsung, cari puskesmas terdekat yang masih buka di mana gitu kan, ambil motor segala macem. Gue bilang gini, bentar ketua, kayaknya kita harus liatin dulu nih, ini pingsan apa benar-benar pingsan gitu kan. Pingsan dapat tidur ya. Ya takut tidur. Tapi katanya pingsan di kamar mandi. Oh. Gitu kan, masih ketidur di kamar mandi kan. Gimana, Cok? Jedak kali kejedak. Masa itu jam 12 lewat juga kan. Nah setelah itu tuh kayak, coba bentar ya, gue mau cek dulu nih, cewek-ceweknya keluar dulu gitu kan. Ya beberapa orang aja di dalam, jangan dikerumunin gitu kan. Jadi gue masuk dari pintu tuh kan ada pintu lagi tuh dia, pintu depan sama pintu tengah, barulah biasanya ke kamar gitu. Oh iya. Di pintu Berarti ada ruang tamu. kayak rumah lu gitu, Cok. Iya. Kayak yang bisa nongkrong. ruang tamu terus baru kamar. Iya, Iya. tapi ruang tamu itu dijadiin kayak tempat barang-barang, koper-koper Iya. gitu kan. Nah, di situ baru ruang kamarnya. Nah, setelah ruang kamar tuh dapur, tapi dapur nggak pakai pintu. Nggak ada daun pintunya lah, cuma ada lubang buat masuknya gitu kan. Kok lubang sih? Ya udah gitu, bolong gitu buat masuk. Ya. Nah, gue baru masuk tempat yang naruh-naruh barang, itu gue lihat dia masih tiduran. Pas gue masuk ke kamar, bahasanya kan udah masuk ke kamar, atau ngereok, gitu kan, bertingkah lah gitu kan. Gue bilang gini ketua, gue bilang juga apa, bukan pingsan nih, gue bilang gitu kan. Ini pingsan bukan barang pingsan gitu. Udah deh bentar gitu. Nah si Udin datang nih, kenapa Mi? Biasa ngereok, bilang gitu kan. Ada warlock juga nanya kenapa. Pingsan bang, oh pingsan dia, tapi lain pingsannya ini mah gitu kan. Kan ada bahasa Sunda lah, gue pakai bahasa Indonesia aja. Aku mau bahasa Sunda tuh sama mereka. Ini mah pingsannya lain gitu. Oh, tapi aman katanya. Insya Allah aman lah, bisa gitu kan. Ceburin Udah. buat juga sadar. Akhirnya enggak cowok, kalau cowok iya anjing, ini kan cewek ya. Akhirnya gue diminta buat ambil wudhu lah sama Udin. Ini ambil wudhu dah, ya udah ambil wudhu. Nah gue ketua sama Udin itu ngambil wudhu. Udah wudhu segala macam, kayak udah lu aja ketua sama Udin yang di dalam buat ngurusin duluan gitu kan. Gue di luar dulu, soalnya gue masih kaget nih gitu kan. Diurusin segala macam sampai jam 1 belum kelar kan. Terus ada cewek, nih tolongin gitu, lu masuk ya, bantuin gitu kan. Gue masuk nih, nah posisinya itu udah diajak ngobrol sama si Udin yang kemasukannya ini. Ternyata cewek gitu kan, cuman belum nyebutin nama. Oh dia teriak cuman ngasih tahu saya Iya. cewek gitu. Enggak tahu cewek, maksudnya ya taunya dia cewek aja karena diajak ngobrol tuh soalnya ya biasanya emang tingkahnya itu perempuan banget. Dari situ kayak ya udahlah, gue bantuin gimana juga, gue masih nggak mau frontal banget lah, kayak apa yang gue bisa, takutnya malah nanti gue ngerasa kayak dibilang aneh lah atau apa gitu kan. Padahal emang sekedar baca-bacaan dan zikir-zikir doang, dan emang gue dapat ilmu itu juga dari pimpinan pondok pesantren gue gitu kan. Waktu gue mondok dikasih tahu lah kayak titik-titik yang rawan kemasukan tuh di mana bacaannya apa, tuh gue sempat dikasih tahu gitu. Dan ya udah gue coba, tapi ya sekedar doang, kayak gue nggak berani lama-lama sampai jam 1:30 itu udah bisa sadar. Tapi gue ngerasa kayaknya belum full deh gitu ya, yang penting udah aman dulu deh, dia nggak ngereok dulu nih gitu kan. Bener aja feeling gue tuh dia tuh nggak full keluar, karena apa, di hari Jumat sampai di hari Sabtu Tapi udah sadar tuh setelah itu. udah sadar, tapi
kayak ganti-ganti kepribadian. Dia tuh ganti-ganti kepribadian. Kayak Moon Knight. Bisa kayak gitu lah modelnya kan. Selalu udah mau kayak gimana anjir. Nah, di situ tuh yang gue heranin selama di hari Jumat sama di hari Sabtu, si F ini kalau ngeliatin ke siapa-siapa aja selain gue itu fine-fine aja. Tatap mata lah bahasa eye contact gitu biasa-biasa aja. Cuma kalau misalnya eye contact sama gue tuh nggak pernah mau. Segan. Nggak tahu kenapa kayak pokoknya takut aja bawaannya dia gitu, kayak males ngeliat gue. Ya kan gue bingung juga emang gue ngapain gitu kan. Dan sampai juga tuh pas di hari Sabtu sore ngeliwet lah, anak-anak ngeliwet nih. Guys, kita makan siang ini ngeliwet ya, cuma kan udah dekat-dekat asar lah. Iya, kita semua makan di posko ya. Temen gue makan nih kan, set. Temen gue bilang, ih sambelnya enak, bikinan siapa dah? Tuh si Vina gitu kan. Ketahuan. Anjing goblok. Tolong. Sensor. Tolong anjing. Ketahuan. Sensor. Anjing jadi Kayak ngedit. Tangerang aja. Udah jangan banyak-banyak coba ngomongin tuh gue sensornya ribet coba anjing. Udah coba jangan banyak-banyak anjing gue ngeditin terlibat. Si F itu si F yang masak. Udah apa anjing. Si F yang masak, nah F respon, hah kapan gue bikin sambel? Kaget lah, setelah itu kaget bahasanya. Oh iya, si F malah bilang, oh iya gue yang bikin gitu. Tiba-tiba udah makan tuh semua. Nah kelar makan, kan emang gue tuh selalu duduk di posko itu pasti di tengah-tengah antara ya jadi pembatas lah antara cewek sama cowok. Pasti seberang gue itu ketua, di sini udah pasti cewek nih gitu. Itu bahasanya udah tempat PW-nya masing-masing lah, nggak mau ganti-gantian gitu kan. Kelar makan, si F cabut, cewek samping gue, gini gue, nih, mau tau nggak apaan? Jadi tadi tuh ceritanya siang-siang si F masak sambal, tapi dia gini ngomongnya, gimana? Guys, nanti buat ngeliwat aku mau bikin sambal ya. Sambal setan, pakai cabai setan, yang buat juga setan, haha, bercanda, panik sekamar, kata dia gitu. Kata gue, anjing lah, serem juga cowok, gitu kan. Seharusnya sambil ketawa-ketawa, raut mukanya kayak ketawa-ketawanya beda, bang, nggak sih? Kayak ketawa-ketawa ya, nggak biasa kelihatan happy-nya gitu kan, ini beda gitu. Yang bikin setan, ngasih makan buat setan. Setan emang. Nah, kelar itu kayak, udah santai-santai dulu aja. Nah, terus gue kayak nggak mau pikiran apa-apa kan. Udah, habis itu ngobrol-ngobrol, ngerokok biasa. Ceweknya udah balik ke kamar. Setelah ngobrol-ngobrol udah ke maghrib. Gue sama si ketua sholat maghrib di musola. Kelar sholat, lagi zikir, ketua gue buka HP. Temen cewek ada yang ngechat tuh ketua gue, bendahara, gitu kan. Si bendahara ngechat lah. Wo, namanya Reza Wibowo, panggilnya Bowo. Sehat. Kontrakan ke tempat cewek sini gitu katanya, ada yang nggak beres. Sebelum dia minta, sebenarnya gue sama si Bowo itu udah punya rencana pas di hari Jumat, kayaknya kita harus beresin dah tuh si F gitu kan, karena kayaknya belum keluar semua gitu. Ya udah ntar aja malam gitu kan, emang gue rencana sama si Bowo itu abis Isya mau kontrakan cewek buat ngeberesin si F gitu kan. Ternyata maghrib udah diminta. Dan di hari Sabtu malam minggu itu si Udin lagi pulang. Kan gue biasa bertiga. Bukan biasanya, maksudnya kan sebelumnya kan bertiga, gue Udin sama si Bowo. Nah si Udin lagi pulang nih, karena ada ngisi materi kan sama ada perlu keluarga yang penting banget lah, urgent gitu kan. Nah tahu-tahu pas kelar maghrib udah diminta datang duluan, karena bahasanya dia nggak sadar diri gitu kan, nggak sadarin diri. Yaudah dah wo, mau gimana lagi sekarang aja gitu. Nyampe lah kontak. Dia ini lagi pingsan lagi. Tapi nggak ngereok. Pas gue sama si Bowo datang, baru ngereok. Baru nyampe depan padahal. Itu udah baru mulai ngereok gitu kan. Kata gue mah aneh banget nih gitu. Gue bilang ke si Bowo, udah lu sama si F dan 2 temen cewek masuk duluan aja. Jadi bahasa dia berempat di dalam nih. Gue dari luar aja. Gue mau coba baca ratib Al-Haddad gitu kan, sama baca-baca yang lain gitu, baca ayat-ayat Al-Quran pilihan, sama gue azan dari luar, sama gue komatin lah bahasa, sama gue salawatin lah bahasa.
Dan gue minta teman perempuan gue 1 orang karena gue ngerasa kayak dia ini sensitif tapi kayak udah bisa kontrol dirinya. Ada cewek 1, gue bilang lu di sini aja deh, lu ikutin apa yang bisa lu ikutin bacaan gue, kalau emang lu nggak bisa udah diem aja, salawat aja, kalau emang lu bisa ikutin baca ikutin gitu. Udah sampai selesai dah tuh. Tadinya suara berisik tuh gedebak-gedebuk di dalam, gue kelar baca ratib segala macem, azan koma tuh udah hening tuh, udah adem. Kata gue alhamdulillah udah kelar gitu kan, adem ya. Gue nanya ke temen gue tuh kan yang cewek kan, iya nih adem gitu. Udah kelar itu, entah kenapa gue sontak kayak ngeliat ke atas langsung ke kanan gitu kan. Nah di ventilasi gue pengen kayak dia nggak beres gitu kan, tapi nggak tahu di mananya ya. Gue cek ventilasi aja kan, cek ventilasi. Udah gue cuma bersihin apa namanya kayak sarang-sarang hewan gitu, Debu-debu gitu. iya. Gue cuma bersihin aja gitu kan, sambil sholawatin aja, sambil kayak di la ilaha illallah kayak gitu doang sih, biar tenang aja gitu kan. Nah barulah gue masuk tuh. Nah pas gue pengen masuk nih kan, assalamualaikum, tuh gak denger tuh, udah kenceng padahal. Kata gue, kok salam gue gak masuk ya. Tok lagi nih, assalamualaikum. Gue sengaja gak langsung masuk, gue pengen salam dulu, sengaja. Gak denger lagi nih, kok gak ada nyaut ya bahasa gue. Gue ketok lah yang ketiga nih, assalamualaikum. Nih Hilmi nih, masuk ya. Baru nyaut tuh, ya Mi masuk. Anjing, kata gue salam pertama sama kedua kagak dijawab, kenapa ya gitu kan. Padahal udah ada nih, gak kenapa-kenapa. Gue bingung aja gitu kan. Udah lah gue masuk tuh. Nah posisinya si F itu udah duduk pakai mukena ya kan, ya atasnya doang, bawahnya masih ke kanan. Si F di sini, Bowo di sini temen dua cewek gitu kan. Dari ruang barang gue ngeliat duduk tuh, udah F, kata si Bowo ya, udah F, istighfar aja, syahadat, sadar diri aja gitu kan, jangan diladenin. Kalau emang dia gimana jangan diladenin, kata si Bowo ketua. Gue cuma denger itu doang. Nah pas gue masuk, si F ngeliat gue kayak sinis, senyum nyengir gitu. Si Bowo bilang, nah katanya udah keluar, kok masih ada. Si F bilang, tapi ini bukan F nya ya, si setannya lah bahasa di dalam dirinya itu kayak, ih si AA gitu mending kaset pisan, katanya gitu kan. anjay, Katanya gue langsung, kan emang gue nunduk gini kan, gue gak mau ngeliat matanya kan, gue nunduk gini. gedein dong nih. Iya dong, gue mah kasep, Enggak gue giniin, justru malah dia giniin gue. giniin balik lah. Gue gak mau kan, gue duduk gini ya, gue duduk gini nih. Sengaja gue duduk gini, tangan gue gini. Terus dia nyodorin tangan, atau kenalan halah, ayo namina saha, kayak gitu kan. Gak mau ada wudhu, gue bilang gitu kan. Ih itu kumaha gitu kan, kenalan mana teh gitu. Atau gimana, kenapa kamu gitu kan, digituin gue kan. Ya gak mau aja, gue bilang gitu kan. Terus dia gemes, mau giniin gue, kedah gue kayak, gue ada wudhu, gituin aja, ngapain sih. Terus gue liat ke bawah, udah gak beres nih, udah beresin udah lah, sebenernya gue beresin tuh Kamarnya. iya, ini gue nyapu, gue ngepel ya kan, ngaji gue ngecat ya kan, ngaci Serem nih. nah dari situ tuh, wah tuh gak jelas banget pokoknya. Rapnya udah aneh banget. Jadi gue nanya ke Bowo, kan bahasanya gini ya, kalau emang ada kesurupan, kalau lagi ngebersihin badan seseorang itu nggak boleh ada komunikasi yang frontal banget, apalagi kencang volumenya. Jadi usaha ini tuh hening, nggak ada yang ngobrol, jadi fokus aja. Tapi ya gue nanya nih ke Bowo, teman suara gue pelan kayak, udah semuanya belum gitu, titik-titiknya udah nih seharusnya, tapi gue masih nggak tahu nih, masih ada nyangkut lagi gitu kan. Ya udah gue coba cek dulu gitu. Sambil dipegangin sama temen yang cewek yang lainnya kan, karena dia ngeberontak. Mulailah gue dari jempol kaki, gue pencetnya jempol kanan, pencetnya cuma gini doang, kayak Cubit. nggak nyampe nyubit, malah kayak biasa doang di gini nih, gitu gini doang, kan nggak ada sakit-sakitnya kan, sekedar neken doang kan. Nah abis itu tuh ya kayak gini tuh gue tau kayak ya biasa aja coy. Nah terus nggak ngefek tuh di si F ya kan, yang kaki kanannya gue pencet kaki kirinya, menjerit teriak gitu kan.
Sarafnya kena tuh dia. Bukan, tapi yang ada di dalam diri F dia bilang kayak sakit kok pakai jarum sih, sakit ih kok pakai apa namanya, kayak ya pokoknya kayak pakai jarum atau apa dia kesakitan gitu kan, ngomong kenapa sih pakai jarum pentul gitu, padahal mah jari gue nggak jarum pentul bisa kan, kata gue juga bingung, cuma sekedar pakai bacaan doa aja gitu kan. Dari situ kayak lah masih ada nih di sini, udah tuh dikelarin, gue minta tolong ke si Bowo, lu coba kelarin di jempol gitu, gue pengen ngeraba di belakangnya lagi, ngeraba di belakang badannya. Udah kan gue ngeraba di belakang badannya tuh emang kayak masih banyak gitu kan, kayak di tulang ekor, terus di pundak nih belikat kanan kiri, di leher gitu kan, di bagian sini nih itu kayak masih sering kesakitan. Cuman gue masih megangin dulu nih, dia ngeberesin segala macam, gue kayak ngontrol badannya lah gitu. Udah kelar, nah gue gantian tuh di kaki lagi, gue pegangin. Nah jempol kanan kiri udah aman. Nah di bagian sini nih, belakang lutut, yang kiri aman, belakang lutut. Iya. Yang kanan aman, yang kirinya gue pencet nih, sakitan lagi dia. Wah udah pokoknya nggak beres dah, pokoknya itu lama dah. Kirinya bermasalah tuh dia. Ya pokoknya kelar dari badan itu, pokoknya dia udah Acel. kelar dari kaki ke pinggang sampai ke leher. Nah pas di leher ada masa-masa, ada momen-momen yang aneh. Anehnya apa? Yang ada di, nggak tahu siapa yang ngomong, pokoknya badannya F tuh ngomong gini, ayo dikit lagi Mi gitu. Gue pengen masuk tapi nggak bisa masuk, ada yang jagain di depan. Si Bowo malah ngecek, padahal dia tuh pernah bilang ke gue kalau buat masalah hal kayak gitu, kesurupan, setan itu nggak pernah jujur. Apapun yang keluar dari ucapannya itu nggak bakal ada yang namanya kejujuran, pasti bohong semua. 100-200 jutaan dusta pasti yang keluar gitu. Nggak mungkin ada yang pernah benar gitu. Kalau buat lagi begitu ya posisinya, itu nggak bakal ada yang benar. Yang anehnya dia malah ngecek. Yang gue takutin dia keluar pintu, tapi dia tetap bahasanya nurut lah, apa gara-gara omongan yang ada di badannya F gitu kan. Yang tadinya udah pengen keluar, jadi masuk lagi ngutuh. Wah repot lagi, ngulang lagi segala macam, kelarin sampai pala. Dia mau ngomong apa udah cuek, sampailah udah dia tuh udah lemes badannya tuh, udah nggak kaku. Tadinya kaku parah tuh, udah ditidurin, posisinya kayak ini belum sadar nih. Dicek lagi tuh sama temen gue si Bowo, wah masih ada nih, cuma kayaknya dia kecapean doang, diem doang kan. Kelar itu ya coba Mi bacain ayat-ayat, sama terakhir kalau udah kelar diazanin. Gua azanin tuh pas udah kelar baca ayat-ayat sampai momen azan itu tuh si F bilang, ya Allah akhirnya Mi, lu dateng, katanya gitu. Tapi dia merem, ya Allah Mi, akhirnya lu dateng gitu kan. Mi tarik tangan gue. Terus gue sambil azan, gue dengernya azan pertama pengen kelar, tiba-tiba si F ngomong, Enggak sih. ini tangan lu hilang gitu, gak kelihatan lagi. Nah gue azan sampai 3 kali muter, sampai gue bacain qomat. Nah bahasanya tuh sampailah dia tuh megang tangan gue sampai kayak sambil gue qomat udah habis, suaranya hilang. Nah gue bacain ayat kursi di kepalanya gitu kan, sambil bacain Al-Fatihah, terus kul huwallahu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sama Anas gue bacain. Atau kayak ngerasa kayak kecabut gitu, duk gitu. Udah pokoknya dia udah pingsan, dibangunin lah gitu kan segala macam. Sadar tuh akhirnya, matanya udah beda, udah kayak semula, terus cara ngomongnya gerak-gerik itu udah kayak udah aman gitu. Udah tuh disadarin terus tuh sambil dinetralisir lagi. Tuh kadang-kadang pas netralisir tuh matanya ke atas, diketok-ketok pipinya gini-gini nih. Pin. Ya pin itu goblok. Tin. Iya, maksudnya gitu kan. Sadar, syahadat, istighfar, sholawat gitu terus tuh pokoknya. Udah. Pokoknya itu kelar itu dari habis maghrib sampai jam 9. Itu gue pakai koko, pakai sarung, pakai peci itu basah semua badan karena emang malam hari di sana itu sebenarnya dingin kayak di puncak. Tapi itu keringetan parah banget di malam itu gue, karena emang kayak
gue diajarin kalau begitu kan pakai tenaga dalam ya, bahasanya ya udah lo kayak ngumpulin tenaga di tangan misalnya atau apa gitu kan sambil ada bacaan. Nggak tahu tuh ngaruhnya bagaimana, emang itu yang diajarin gitu kan gue dapetnya. Ya udah, tapi capek juga akhirnya. Nah itu tuh baru benar-benar kelar nyebat tuh jam 9 lewat dikit lah, dan gue keluar tuh gue agak-agak emosi sama teman-teman cewek yang lain kan, soalnya cewek-cewek yang lain itu di depan kontrakan cowok karena ada warung tuh. Gue kesel gini kayak, lu ngapain pada diem-diem aja sih di sini, malah bercanda-bercanda. Lu tau nggak tadi temen di dalam itu malah manggil-manggil nama-nama lu semua, cuman katanya lu gak ada yang bantuin gitu. Baca-baca lah seharusnya salawat kayak doain kayak apa gitu. Gue kesel tuh, gue masih kayak ngerasa gak yakin kalau itu tuh udah benar-benar pulih sih di dalam. Gue pengen balik lagi tapi gue ngerasa kayak gue udah emosi, udah nggak bisa masuk nih kayaknya gue. Udah, tapi alhamdulillah udah pulih tuh. Udah kelar tuh masalah si F tuh di situ. Cuman yang belum kelarnya itu gangguan-gangguan di malam hari di tempat cewek. Entah ada yang ketok-ketok pintu, ada yang gerak-gerakin ember yang ada isi airnya full, ada yang buka tutup sikat gigi, odol kayak sabun muka. Itu ada yang buka tutup sendiri katanya. Dia mau cuci muka kali sekarang. Iya, kata gue mah ada. Mukanya jelek soalnya. Cuci muka dia. Nah, gue tahu nama perempuan yang kesurupan itu pas banget emang di malam minggu itu yang pas gue sama si Bowo doang, karena dia sempat ngomong bahwa namanya Siti. Makanya Oh, dia bohong awalnya namanya. enggak, emang nggak pernah nyebut. Tapi akhirnya dia ada satu momen dia Kenapa kecapean. lu bisa tahu namanya Siti? Karena ada satu momen ditanyain namanya siapa. Cuman tadi kan gue cepet-cepetin ceritanya sebenarnya. Itu lama banget, Cok. Karena emang dalam jangka waktu dia habis sampai jam 9 itu emang full megangin dia doang, anjir. Gitu. Udah dari situlah bahasanya apa ya? Kayak udah malas aja gitu kan, karena anjir lah kalau ada kejadian gini malas nih gue nanganinnya gitu kan. Terakhir kalinya itu yang ditakutin tuh kejadian pas lagi foto bersama di malam 17 malam 17 Agustus di malamnya Sabtu malam minggu tuh misalnya. Lagi foto bersama temen gue di depan gue tuh temen cewek tiba-tiba pingsan, tapi gue yakin si F itu bukan, beda orang. oh Tapi gue yakin kenapa dia pingsannya tuh kenapa capean, belum makan, dan beberapa hari sebelumnya emang lagi sakit, orang enak badan gitu. Jadi nggak ada arah-arah ke hal-hal mistis, nggak ada. Cuman kayaknya emang udah tradisi atau emang tradisi peristiwa di desa sana, kalau ada yang pingsan atau kenapa segala macem itu kayak dicegah, karena emang apa ya, dari segi pengetahuannya itu salah satu posisi atau waktu yang paling gampang buat setan tuh masuk gitu, ketika pingsan, ketika lagi bengong atau apa, itu gampang buat masuk. Jadi diantisipasi lah gue rasa. Tuh. tapi warga sono tahu nggak kayak cerita si F ini tuh kenapa? Sebelumnya nggak ada yang tahu karena emang gue nggak membarin cerita. Tapi setelahnya lu cerita tapi enggak lu nanya kah apa gimana, kayak misalkan ada pasti kan ada yang kayak sebelum-sebelumnya itu pernah KKN kan? Iya, maksudnya ya akhirnya gue nanya pernah, akhirnya pas kejadian, gue bahkan nanyanya pas kejadian pertama yang pas di malam Jumat. Kan di malam ke-10 itu kejadian pertama itu pas banget di malam Jumat. Iya, dan pas banget ada warga sana kan yang lihat. Iya, dan untungnya dia nggak gimana. Nah, pas pagi-paginya, entah di Jumat atau di Sabtunya, gue nanya sama si ibu-ibu yang punya kontrakan namanya, Bu Aam namanya. Kayak gue nanya itu kosong berapa lama? Kosongnya itu ternyata nggak nyampe setahun, paling 7-8 bulanan gitu kan. Terus juga dia bilang nggak pernah ada kejadian apa-apa yang kontrak sebelumnya gitu, cuman baru sekarang ini aja gitu. Ya mungkin dari kita-kitanya Bu, gitu aja kan. Dan ada satu perasaan gue nih, kayak gue kayak pengen nyebutin sosok-sosok apa aja yang ada di sini gitu. Feeling doang, kayak gue asal nebak doang. Gue ngomong nih kayak, Bu, di sini ada, saya ngerasa doang sih kayak ada 4 sosok ya Bu. Kayak saya tahunya kayak ada nenek-nenek, kakek-kakek, ada perempuan masih gadis lah bahasa gitu, sama satu lagi cuma saya nggak tahu apa, kayak dia punya tenaganya kayaknya gede gitu energinya. Tuyul galer ada nggak tuyul galer? Nggak ada ya, tuyul mosing ada tuyul mosing. Cuma nggak tahu itu percaya nggak percaya, cuma merasa nyebut doang, ternyata ibunya memvalidasi dan mengafirmasi lah hubungan gua. Dan dibilang satu lagi katanya macan putih.
gitu. Anjay, albino. Dan gue nanya si Udin emang iya ada macan putih di sini. Katanya di sini bukan habitatnya, tapi di wilayah tangga. Jadi dari desa itu tuh kayak kelihatan kalau misalnya dia mau kayak kemana-kemana. Gue dapet cerita juga dari warlock sana, dari warga lokal, kayak emang ada yang lihat macan putih atau apa gitu. Cuman ya gue sekedar tahu aja gitu. Nggak, maksudnya yang tadi tuh yang bertanya tuh, lu nanya nggak ke warga sekitar gitu? Kayak kan sebelumnya tuh ada nggak yang KKN di tempat itu sebelum lu? Ada, tapi tinggalnya nggak di situ. Oh enggak, nah itu. Gue juga Maksudnya, KKN di desa itu gue yang keempat. nah yang berarti kan 3 sebelum lu itu sempat pernah kejadian nggak kayak yang kesurupan? Nggak tahu karena emang nggak di situ tinggalnya, dan gue nggak nyari tahu kayak kating gue sebelumnya yang di situ kayak ada kejadian itu apa enggak. Nggak nanya cuma nanya itu tentang proker doang apa segala macam, nggak nanya tentang kesurupan gitu. Dan emang ternyata di situ emang bahasanya udah sering terjadi lah hal-hal mistis gitu. Entah ada yang duit hilang gara-gara goib, ada yang kesurupan seminggu sekali, ada yang setiap malam gitu. Cuman sekarang udah damai lah bahasanya. Cuman pas teman-teman kakak ini ya ternyata ada lagi gitu. Ya nggak tahu kan, mungkin juga nggak. Ya itu kan bukan dari kita juga maunya. Gitu. Tanya saya. Ya itu udah kelar dari situ tuh. Akhirnya ada satu ibu itu namanya Bulia. Jadi di samping kontrakan cowok itu ada lapangan voli yang dimana tuh jadi panggung malam. Kalau misalnya lihat status gue tuh ada malam tasyakuran yang ada panggungnya tuh malam-malam. Ya itu di depan lapangan itu ada rumah, itu namanya Bulia yang tinggal di situ. Dan yang pas temen gue pingsan itu Bulia yang nanganin. Jadi kayak ngejampein lah bahasanya gitu, ngedoain dan segala macam. Memang ternyata bener ada yang pengen masuk katanya, cuma diantisipasi sama dia gitu. Dan akhirnya aku ceritalah ke ibu itu, ke Bulia ya, dulu itu sebenarnya sempat ada kejadian ini bu gitu, cuman alhamdulillah udah bisa ditanganin. Dan ya ada momen juga kayak Bulia cerita tentang gua gitu, yang gue bingungin kenapa tentang gua nggak teman-teman yang lain. Mungkin di situ jadi apa ya bahasanya, mungkin ada alasan yang relevan kenapa si F pas kesurupan itu nggak menatap ke gue juga gitu. Mungkin jadi ada alasan yang relevan gitu sama diri gue, dan gue juga nggak tahu sampai sekarang gitu. Dan gue nggak mau nyari tahu lah bahasanya. Kalau emang ada yang ngasih tahu entah dari kakek gue yang masih hidup atau bagaimana ya silahkan. Cuman berarti sih gue biasa-biasa aja, nongkrong main-main, ngaji sampai sholat gitu sih. Ilmu yang gue punya ya udah gitu, gue amalin sebisanya aja. Bukan berarti ilmu yang ke arah mana-mana gitu macam ya nggak ada sih. Kayak sholawatan atau misalnya baca Quran ya, tapi ya normal aja ibadahnya kayak gitu sih. Nggak tahu ada yang lain di diri gue begitu. Tanya dong co-host goblok. Jadi anak ilkom doang anjing. Merinding nggak bisa. oh iya, nggak ada berinding ya cok. Nah tadi horor udah. Yang seru banyak pasti yang seru. Apaan kameramen? Menanya apa kameramen? Seru apanya dulu cok? Enggak, keseruan kayak lu bisa, lu kan pasti kan namanya KKN kan pasti banyak dapat pengalaman kan. Ya. Terus pengalaman hari terakhir. Apaan hari terakhir anjing? Hari terakhir. Oh hari terakhir. Lari. Hari ya. Hari. Oh hari. Bisa ngomong kameramen. Hari terakhir nggak ada apa-apa cok. Katanya ada cerita. Ya hari-hari terakhir cerita itu tuh sama si Bulia. Jadi si Bulia itu tuh kayak gimana ya? Itu ada momennya tuh gue pengen berangkat sholat asar. Itu gue habis take video di sawah. Gue pengen sholat asar sama si Udin. Nah karena udah jam 5:30, gue bablas sampai maghrib di musola. Gitu. Kelar sholat maghrib, gue duluan cabut. Udin masih zikir lah bahasa di sana kan. Gue cabut, Bulia nungguin gue ternyata, nggak tahu nungguin siapa, kayak nungguin orang, kayak emang nungguin gue lewat. Akhirnya dia manggil gue, kak sini kak gitu, mampir ya bu, Kak Hilmi sini dulu deh katanya gitu. Ya ada apa ya bu, Kak Hilmi kan namanya, iya gitu. Terus, ayo masuk dulu gitu.
Terus dia nangis tiba-tiba, nggak tahu kenapa gitu. Kalau misalnya selain Kak Hilmi yang lewat kayak ibu biasa aja gitu, tapi kalau misalnya kayak Kak Hilmi lewat nih, entah mau jalan kemana, entah mau sholat ke musola, pulang dari musola gitu kan, ibu kayaknya pengen kayak sedih aja gitu, bawaan aku pengen nangis terus gitu, nggak tahu kenapa gitu. Sebenarnya dari kemarin-kemarin ibu kayak ngerasa gini, terus saudara ibu bilang, ya udah atuh teh samperin aja ke Kak Hilmi, ke kakaknya gitu. Cuman ibu ngerasa kayak takut ngeganggu atau apa gitu. Dan sekarang kayak ibu udah, ya mumpung kakak lewat gitu katanya, ya udah kita panggil, ya ibu panggil ke sini gitu. Gue diem aja kan, responnya kan gue sambil duduk di dalam, kayak udah responnya biasa aja kayak iya ibu gitu. Terima kasih udah bisa merhatiin kami di sini gitu. Karena emang ada satu waktu itu ibu itu tuh ada beberapa waktu ya. Pertama tiba-tiba dia ngasih kerupuk-kerupukan buat cowok sama cewek, itu bener banyak, satu pasti gede, dia beli kerupuk-kerupukan dikasih buat kita. Ya. Ya maksudnya ya macam-macam kerupuk lah. Maksudnya gitu cowok, macam-macam kerupuk. Dia tuh ngasih tuh ke teman-teman kakaknya buat cowok sama cewek, gue bagi 2 gitu kan. Awalnya gue nggak tahu nih siapa yang ngasih gitu kan, terus ada yang bilang ibu yang depan lapangan gitu. Oh iya. Terus ada di hari kapan pas pagi tiba-tiba nasi goreng sebaskom gede itu buat cowok sama cewek kebagian, dan enak banget masakannya gitu kan. Dan ternyata dia tuh ngungkapin pas yang kata gue diajak ke rumahnya, dia bilang kayak entah kenapa ibu tuh kayak ada yang nyuruh kasih ya, tapi ibu bikinnya buat semua. Dan dia mesen lagi ke gue, bilang ke teman-teman yang lain, besok gak usah bikin sarapan, ibu aja yang masak. Oh ya, yang di SW lu ya? Ya, yang kata ada ayam goreng tahu tempe sama sambel, pokoknya itu banyak banget, itu bagian tuh malah nyisa cowok buat cewek, bagian semua. Dan ada satu momen lagi setelah itu dia ngomong kayak, dan entah kenapa ya, terus dia sambil nangis itu, sambil merinding gitu, sebentar Kak Hilmi, sebentar, dia ngambil kertas, habis itu ngasih ke gua, ini Kak, entah kenapa kayak ibu tuh disuruh buat ngasih ini ke Kak Hilmi katanya. Di situ nama-nama ada 25 nama, jadi mbah siapa gitu tulisannya, mbah yang udah almarhum. Iya, udah nggak ada. Iya, kayak ada namanya Mbah Ubrek, Mbah Raden Nyai Mas Tunggal, ada Mbah Raden siapa gitu kan, gitu-gitu. Terus ada Mbah Giri, ada Mbah, banyak lah, ada 25 nama gitu kan. Dia bilang, Kak, sambil ngerintis gitu lah, ini kakak bacain ya, kirimin hadiah buat mereka gitu, setiap selesai sholat 5 waktu katanya. Entah kenapa emang ibu tuh kayak disuruh aja buat ngasih ini ke kakak gitu, ke kakak doang katanya, nggak ke yang lain gitu. Ya mau dimintanya kayak buat ke gue doang gitu. Ya, nah, terus gue nggak usah mikir ribet-ribet lah bahasanya, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Ya udah terima, karena emang kayak buat ngirimin hadiah Al-Fatihah doang kan, dibilang hadiah ya, di otakku ya udah ngirimin Al-Fatihah gitu kan, bacain Al-Fatihah, doain, udah selesai. Itu setiap sholat 5 waktu ya udah nggak apalah gitu kan. Tuh aku juga sering bacain Al-Fatihah buat kayak buyut gua, atau emang guru-guru gua yang udah meninggal, itu sering gua bacain Al-Fatihah gitu kan. Kayak pondok pesantren gua juga yang udah almarhum udah gua bacain terus setiap sholat gitu. Dan selesai itu ya udah, kayak gua bingung nih sebenarnya siapa gitu kan. Gua masih nggak ada yang kenal. Kalau emang misalnya ada wali kan, misalnya ada sunan siapa kan kelihatan ya. Tapi ini awalnya mbah semua gitu kan. Ya udahlah, akhirnya gue terima, ya mungkin itu bentuk hadiah dari dia juga. Dan akhirnya dia, biasanya gue gak mau lama-lama, gue belum mandi, belum apa segala macam, gue pamitan loh. Tapi sebelum pamitan dia ngomong, makasih banyak ya Kak Hilmi gitu. Terus gue, makasihnya dia ke gue tuh gue tanya gitu kan, kayak apa nih yang makasihnya nih, makasih ke arah mana nih gitu kan. Makasih ke arah adanya kita kelompok KKN yang tinggal atau bergerak melakukan program kerja di desa itu, atau terima kasih kepada hal yang lain. Gue bingung kan, kayak makasih banyak ya, makasihnya tulus banget gitu. Akhirnya gue bilang lagi nih, ya saya juga makasih banyak ya Bu gitu, Ibu udah bisa menerima kami di sini, udah baik sama kami gitu kan, tanpa perhitungan apapun gitu kan. Semoga Allah memberkahi Ibu dan bisa ngebalas semua kebaikan Ibu gitu.
cium tangan, gue ngerasa kayak klop lah sama si ibu gitu kan gue punya kebiasaan kalau sama orang tua, sama kakek, nenek, dari bapak, dari ibu, itu kalau cium tangan sambil meluk, sambil cipika-cipiki bahasa, sambil dipeluk gitu kan. Dan entah kenapa bawaannya gue pengen ke si ibu itu, gue lakuin lah. Diusap-usap belakang gue tiba-tiba kayak gitu, gue kenceng banget, gue usap-usap, tau-tau ngomong sambil nangis. Ya Allah Mi, jaga diri dulu, bye-bye. Orang Sunda tiba-tiba ngomong ngeluh gue, karena emang gak tau kenapa dah, jaga diri lu, bye-bye Mi, kata gitu. Gue ngeliat ada kakek lu, jagain lu, katanya. Wah, kakek gue yang mana nih? Bingung dong, gue merinding sekujur badan saat itu kayak, siapa cok? Gitu. Gue masih, bahasanya masih banyak dosa lah bahasanya. Merinding sekujur badan saat itu kan. Di belakang gue sebenarnya siapa cok? Gitu kan. Siapa yang sering dampingin gue, siapa yang sering ngejagain gue gitu kan. Ya dia takut dia Allah aja udah kelar bahasanya kan, situ kalau ada Allah kelar bahasanya kan. Tapi ini siapa ya, udahlah, gue gak mau pikir panjang-panjang. Gue ada nangis-nangisnya gitu kan. Kelar dari rumah ibu tuh, gue sambil jalan ke kontrakan gue nangis. Kira bego, gak tau kenapa gue nangis. Sedih, sek-sekan, gue masuk ke kontrakan yang anak-anak cewek juga kayak, lu ngalami gak tau coba, gak tau aja, gue sedih aja gitu kan. Kayak, gue tau udah dekat-dekat pulang kan segala macam. Enggak cowok, gue nggak mikir apa tuh, tapi gue sedih aja cowok, gue bilang gitu. Gue masih sambil kayak buka kemeja gitu kan segala macam, kayak pengen duduk kayak bawah, gue sedih, main HP sedih gitu kan. Nggak tau kenapa ini kebawa emosinya mungkin. Ya disitulah hal yang kayak menurut gue tuh kayak mengharukan iya, dan suatu hal yang baru gitu. Gue jadi humas yang gue bilang tadi, gue humas kayak ya di dunia nyata iya, di dunia gue kayak iya juga nih bahasanya. Soalnya kayak apa ya, setelah kejadian si F lah, itu cewek-cewek gak bisa tidur. Akhirnya ada momen diminta gue buat jaga malam. Tapi sebelum dia minta jaga malam, dia mintanya kayak, cowok tolong dong, kalau bisa sekarang cowok ada yang tidur di kontrakan cewek di dalam. Gue mikir nggak bisa, jangan, kita di kampung orang, takutnya ada fitnah. Udah, nanti di luar aja, tapi kita konfirmasi ke RT sampai dulu. Anak ceweknya pada semua, 2-3 orang ada yang tidur di tempat cewek katanya. Gue nggak mauin. Hanya gue izin lah ke RT, ke RW, bahwasanya setiap malam, mulai dari malam itulah bahasanya, pas dia minta, itu ada cowok 2-3 orang yang jaga di depan kontrakan cewek. Dan dengan kewaspadaannya, kalau misalnya nanti takutnya ada fitnah, kita minta anak ceweknya itu kunci pintu dari dalam, biar misalnya ditanya macem-macem, kalau kita nggak megang kunci, itu juga dikunci di dalam. Kita macam-macam gimana, emang kita ngejagain doang gitu. Sampai yang ada titik capeknya gue tuh, gue jaga tuh di malam itu langsung bertiga. Besoknya gue capek, gue ngapain begadang, disuruh jaga lagi, gue turutin sampai 3 malam. Gue capek dong, kayak anjing lah, gue capek cok gitu, gue nggak mau jaga lagi ya gitu. Ya udah deh Mi gitu, mas siapa yang jaga, ada yang lain. Paginya cewek itu ada cerita, nih ceweknya semalam banyak yang nggak bisa tidur, ini lu aja deh yang jaga. Setelah itu bahasanya 7 malam lah gue total ngejaga ini. Itu gue nggak tidur malam, udah nggak jelas banget dah gue. Kayak mereka bilang kalau nggak lu yang di depan tuh aneh-aneh. Si F, si Nisa lagi baca Quran, ditendang Qurannya, ngigo, garuk-garuk tembok, kayak aneh-aneh lah. Gue juga bingung lagi-lagi kenapa gue gitu doang. Jadi ibaratnya gue tuh banyak capek lah. Capeknya itu kayak capek yang begitu, capek ngurusin anak-anak yang komunikasinya kurang dekat antara cowok sama cewek. Terus ya capek proker juga gitu kan, dan banyak ngehandle sana sini gitu, walaupun bukan tugas gue dan emang gue sebenarnya nggak mau, tapi kok nggak ada yang nanggepin. Ya mau nggak mau kan nanggepin, tapi posisinya selalu mepet gitu kan, karena emang ini nggak ada yang nanggepin nih gitu ya. Akhirnya gue yang nanggepin. Gue ngerasa kayak
kok gue jadi tombak juga di sini gitu loh. Cuman gue kayak ya udahlah, santai aja lah, sabar aja gitu kan, jalanin aja. Dan yang enaknya lagi tuh yang bikin serunya ya, yang terkesannya banget itu kayak emang warga Solo itu beda banget aja sama warga sini tuh. Misalnya kita mau ada kegiatan apa nih di lapangan voli, itu pasti tetangga-tetangga yang di sekitar lapangan itu pasti yang namanya gorengan, es, kopi itu pasti keluar semua anjir. Kayak ini minum, makan. Kita lagi ngerjain gapura nih, bikin gapura, rangginang stoples. Ya ibaratnya kan Dijamu mereka kan, banget, iya, ya. karena kan juga masih kan lu datang ke KKN tuh bukan lu doang yang kerja gitu, tapi kan semua warga di situ juga harus kayak minimal kayak ngebantu buat lu. Iya. Gitu kan. Jadi ada rasa, ibaratnya ada rasa terima kasihnya juga kan. Dan emang gue lihat-lihat itu emang tradisi, Cok. Nggak cuma anak KKN doang. Misalnya nih, kan lapangan voli itu kan tadinya kan rumputnya panjang-panjang. Seminggu sebelum dipakai buat tanding voli dan buat acara Agustusan itu dipotong dulu. Nah, Karang Taruna sama IPTA, ada Ikatan Pemuda Tapos, itu kerja segala macam. Memang tuh warganya udah pasti begitu. Kayaknya emang udah tradisinya gitu. Nggak cuma anak KKN doang. Ya KKN bantu-bantu lah, akhirnya potong rumput. Gue nyoba-nyoba megang mesin potong rumput kan, belajar di situ. Gitu. Jadi emang hangatannya beda. Kalau di sana juga, misalnya kita lewat nih, kita nyapa orang biasa gitu kan, disapa balik, itu udah pasti disapa balik. Kalau misalnya kita nyapa udah pasti disapa balik, kita nggak nyapa, kita yang disapa. Kemana ini gitu. Pasti tanya, Sono, ya udah gimana, kan Kek? warung gimana kek gitu. Misalnya kalau di Jakarta boro-boro, Cok, kadang ya kita ditegur paling kalau apa, kalau kenal. Iya. Kalau misalnya kita tegur, ya nggak nyampe 50% aja ditegur balik. Kalaupun nggak kenal juga paling cuma senyum doang. Iya gitu. Yang gak enakin tuh kalau di sini tuh kita tuh kayak pasti ada kita negur nggak ditegur balik, cuekin yang ada. Kalau di situ tuh nggak ada, nggak pernah gue nemuin. Biasanya gue negur orang yang nggak ditegur balik, pasti ditegur balik. Kayaknya emang bahasa- menurut gue kayak ada kampung juga kebanyakan kayak gitu sih, maksudnya kayak lebih apa ya, kayak tegur sapa tuh diinin banget dibandingkan kalau di kota tuh kayak Iya anjir. ya udah, kalau di kota tuh kayak hidup lu hidup gue. Tapi di kampung lu ini nggak apa namanya, kalau misalnya malam nih, ini walaupun udah malam nih, lu lihat nih naik motor nih, nyapa orang tuh ngelakson. Iya sering banget. Gue malah kalau lagi di rumah nih, lagi teras, nggak ada, gue nggak kenal sama sekali tuh nyapa, ngakson terus nyapa, Iya. monggo gitu ya, langsung nyapa. Kalau di kampung sana tuh pasti aja udah malam klakson. Kalau di sini kan klakson malam kadang orang ngomel ya, ngapain sih malam klakson gitu kan. Kalau di sana tuh enggak, mau malam mau jam berapa juga lewat nih nyapa pakai klakson, walaupun bisa kayak punten gitu, enggak pakai klakson tetap. Walaupun ngomong punten Kang, punten Mang gitu, pasti ya gitu. Tuh. Jadi ya gitulah kita KKN gue. Udah sepanjang-panjang coy anjing, udah sejam. Nah, kohos ayo anjing. Oke guys, kita tutup acara ini malam kanker. Angker anjing. Ada kejadian lucu gak nih selama lu KKN? Entah dari, kan lucu kan bukan dari kayak kelakuan, kan lu banyak anak kecil kan, entah kelakuan anak kecilnya apa gimana, itu kan pasti ada tuh kelakuan absurd ya, absurd. Itu gue pernah bikin SW, Cok. 2 anak kecil main jalangkung siang-siang. Nah itu keren tuh, gue pengen tuh kayak gitu. Gak masalahnya itu apa lagi? Main jalangkung siang-siang. Oh, Nah itu tuh pantesan aja apa sih temen lu itu kesurupan tuh main jalangkung siang-siang Itu udah kejadian malamnya lama. udah. hari Itu udah Ya lewat, itu Cok. delay kan siang-siang. gitu. Kan mainnya siang-siang delay. Itu udah lewat kejadian, Cok. Eh, Udah lewat kejadian. Kata gue, anjing kok apa kok jalangkung di sini ada pesta kecil-kecil, ada tadi jemput pulang diantar. Kata gue, apa lagi nih bocah? Ada dia pakai lidi-lidian, pakai bambu-bambuan, dipalangin gitu kan, jalangkung dibuat. Kata gue, golo aja. Tuh, terus yang kocak-kocaknya lagi tuh bocah-bocah, nggak ada yang kocak sih, emang bocah kampung mainnya gitu, nggak yang apa nggak ya. ada yang main FF. Main FF ada, itu kalau misalnya HP-nya dikasih sama orang tua. Iya sih. Dan dia tuh ada masa bosannya, kan kadang bocah kita kan kadang nggak bosan udah main terus gitu. Kalau dia enggak kayak bosan mainnya, udah lepas HP tinggal gitu, udah ke sawah, kebun, main Karena ikan, mungkin kalau di sini tuh
orang tuanya tuh ngasih anaknya tuh HP biar justru malah biar nggak keluar. Sedangkan kalau ini kan maksudnya kayak kalau di kampung tuh ibaratnya lu mau keluar kemana pun juga ya rame-rame kan, banyak orang, terus juga ya banyak tentang ini, jadi kayak Lu kemana rasa aja dikenal, aman, ya. iya. Sedangkan kalau di kota kan ibaratnya ya ada rasa was-was gitu orang tua sebagai orang tua gitu. Makanya kayak ya udahlah mending gue kasih HP lu tinggal di rumah, diam di rumah gitu, daripada lu kenapa-kenapa ya kan kalau di kota. Iya, terus kalau cerita serunya ya itu doang sih buat anak-anak, paling udah ketololan teman-teman KKN doang yang cowok-cowoknya. Lu bikin apa ini di KKN? Ngerjain apa aja? Ada 13 proker. Apa 3 Pokoknya prokernya tuh ada ngajar bahasa Arab di sekolah tingkatan SD, bahasa Inggris di tingkatan SD, sosialisasi anti narkoba tingkatan SMP, sosialisasi bahasa Arab itu di SD bukan di MI. kan di SDI. SDI. Iya, sekolah dasar Islam. Oh, mirip MI ya? Mirip MI, cuma dia yang kasih sekolah dasarnya. Terus sosialisasi anti narkoba di MTS di SMP lah, tingkat SMP, anti bullying di tingkat SMP. Habis itu ada penyaluran tong sampah, pelang jalan, ada senam bersama, ada bikin gapura, terus 17-an tuh kalau dari KKN sendiri tuh ngadain lomba MTQ sama lomba azan. Lomba azan subuh tuh tingkat desa. Itu yang pernah ngejawabin ketua pelaksana itu gua tuh. Satu desa lu tau gak? Satu desa tuh ada berapa RW? Ada 9. 9 RW? Iya. Oh. Berarti kalau Ada 6 RW, 19 RT. RW di sana itu disebutnya kejaruan. Berarti yang acara 17-an itu berarti seluruh RW iya. itu ikut. Seluruh RW dan RT itu ada. Karena emang diundang semua. Dan kepala desa ada hadir. Tapi yang ibaratnya yang ngebodalin itu anak KKN atau enggak, apa setengah-setengah? Bareng-bareng Karang Taruna, terus masyarakat, ada donatur juga, sama KKN. KKN ngasih 3 juta. 3 juta kurang dikit, 2,8 apa. Budgetnya itu buat 17-an itu udah 5 juta dari teman-teman KKN. 2,2 itu fokus buat di lomba azan subuh dan MTQ, dan sisanya itu buat 17-an kayak panggung, hadiah-hadiah lomba. 65 menit ini kan kelihatan juga jadi 1 jam Iya. 6 detik. Kelihatan nih. Apalagi ya? Sehat nih. Sehat. Udah, jadi itu aja ya. Kalau misalnya ada yang nanya ceritakan gue gimana, Kalau ada yang mau nanya-nanya tinggal nih di bawah sini ada nomor Hilmi. bacot. Tinggal ketik rek spasi tanya Hilmi. Dikirim ke 00001 pagar. Udah, Sama Bang Aco, assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye.